Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Pemi, NIM 289215125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam, kelas B, dosen pengampu Bapak Sumardi, SEMM. Saya akan mempresentasikan UTS Ekonomi Makro. Soal nomor 1. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar, circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Jawab, dalam sebuah perekonomian, kamu pasti akan mengenal istilah konsumen dan produsen, orang yang menggunakan suatu barang atau jasa, dan yang menyediakan barang atau jasa. Mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintahan dan masyarakat luar negeri. Nomor 2. Jelaskan pengertian disposable income YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawab, disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung seperti PKB atau pajak kendaraan bermotor, PPH, pajak penghasilan, dan PBB, pajak bumi bangunan. Rumus disposable income sama dengan penghasilan tahunan dikurang pajak langsung ditambah pengurangan lain. Selanjutnya nomor 3, bagaimana bentuk dan fungsi konsumsi setelah dikurangi pajak. Fungsi konsumsi sama dengan CO plus CYD. YD sama dengan Y dikurang TX, sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y kurang TX tutup kurung sama dengan CO plus CY dikurang C TX. Nomor 4. Keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Lump sum tax exogenous variable meskipun bersifat eksogen tetapi tetap mempengaruhi konsumsi karena mengurangi pendapatan. YD sama dengan Y dikurang TX. Multipilar investasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Persamaan pendapatan nasional keseimbangan adalah CO dikurang CTX plus 1 ditambah G1 kurang C. Perubahan investasi sebesar akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi Y sama dengan CO dikurang CTX plus 1 ditambah G dibagi 1 kurang C. Nomor 5. Jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC plus MPS sama dengan 1 dan APC plus APS sama dengan 1. MPC adalah pertandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh MPC sama dengan C atau YD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC sama dengan average propensity to consume, adalah pertandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable APC sama dengan C atau YD. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan S atau YD. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata, yaitu APS average propensity to save adalah pertandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S per YD. Hubungan MPC dan MPS. MPC plus MPS sama dengan 1. APC plus APS sama dengan 1. Pembuktian rumus. YD sama dengan C plus S sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan APC plus APS. YD sama dengan C plus S
sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan MPC plus MPS. Selanjutnya, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar dari PNB? Perbedaan antara PDB dengan PNB adalah PDB, Produk Domestik Bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB, pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di luar negeri. PNB, Produk Nasional Bruto, adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh warga negara asing di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara M. Selanjutnya, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitupun sebaliknya, jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Selanjutnya, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 plus 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Diketahui S sama dengan min 200 plus 0,2 Y. Y sama dengan 2000. Tanya, hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Jawab, S sama dengan min 2 plus 0,2 Y. Berapa? 1 jika Y sama dengan 2000. S dibagi 1 sama dengan min 2000 plus 0,2 dikali 2000 sama dengan min 200 plus 400 sama dengan 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Selanjutnya, dalam perekonomian, dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 plus 0,8 Y, dan fungsi tabungan adalah E sama dengan min 10 plus 0,2 Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah berdasarkan pemisalan di atas. Lengkapan tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agregat. Investasi perusahaan sama dengan 30 triliun. Pemisah sesuai soal. C sama dengan 10 plus 0,8 Y sama dengan 10 dikurang 0,8 dikali 0 sama dengan 10. S sama dengan min 10 plus 0,2 Y sama dengan min 10 plus 0,2 dikali 0 sama dengan min 10. Jadi, pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan hasilnya konsumsi rumah tangga. Contoh, 0 dikurang min 10 sama dengan 10. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 100 dikurang 90 sama dengan 10. 150 dikurang 20 sama dengan 130 dan seterusnya. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan hasilnya pengeluaran agregat. Contohnya, 10 ditambah 30
sama dengan 40 agregat. 50 ditambah 30 sama dengan 80 agregat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.